Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Semoga sholawat serta salam tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windy Nugrahani, NIM 2619046. Saya dari kelas Fikih IPDB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi puasa. Materi puasa yang akan saya jelaskan diantaranya pengertian dan hukum dasar berpuasa, yang kedua, sejarah berpuasa, yang ketiga, rukun dan syarat puasa, yang keempat, yang membatalkan puasa, yang kelima, hari larangan puasa, yang keenam, puasa sunnah. Pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata-mata disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan arti syaum menurut istilah syariat adalah menahan diri daripada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai oleh niat pelakunya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya, puasa adalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda kongret yang memasuki rongga tubuh dalam rentan waktu, yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi syarat tertentu. Adapun syarat-syarat berpuasa. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, sehat. Yang kelima, mampu. Yang keenam, tidak dalam perjalanan. Yang ketujuh, suci dari haid dan nifas. Puasa Ramadan hukumnya wajib dilakukan bagi seluruh umat muslim di penjuru dunia. Ketentuan yang mewajibkan puasa ini adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain itu, puasa juga merupakan salah satu rukun Islam. Maka dari itu, jika umat Islam dengan sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan dosa. Orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa. Yang pertama, orang sakit. Orang yang ditimpa sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Yang kedua, musafir. Orang yang melakukan perjalanan diberikan keringanan untuk berpuasa. Kebolehan berbuka puasa bagi musafir tersebut ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, orang tua yang lemah. Orang yang lanjut usia tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan karena fisiknya yang lemah. Oleh karena itu, kepada mereka diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan. Yang keempat, orang yang bekerja berat. Terhadap mereka ini juga diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadan karena akibat dari pekerjaan yang mereka lakukan memungkinkan lemah fisik sehingga memberatkan bagi mereka untuk berpuasa, berakibat tidak bisa bekerja sebagaimana semestinya. Yang kelima, wanita hamil.
karena keadaan wanita hamil yang menyusui menjadi salah satu sebab diperbolehkannya meninggalkan puasa Ramadan. Apabila keduanya khawatir atau takut akan membahayakan kepada dirinya dan anaknya, atau diri sendiri dan anaknya secara bersamaan akibat dari puasa keduanya. Sejarah puasa. Ketika awal Rasulullah masuk Madinah, beliau memerintahkan puasa Asyura dengan cara berbeda dengan orang Yahudi. Pada hari Senin, tahun kedua Hijriah, pertengahan Sya'ban, turun surat Al-Baqarah ayat 183 yang memerintahkan wajibnya puasa Ramadan. Pada awal puasa Ramadan, masih diperbolehkan puasa atau membayar fidyah. Namun, pada Ramadan berikutnya, dinaskan hukum tersebut, dan hanya orang sakit, tidak mampu, dan musafir yang diperbolehkan tidak berpuasa. Rukun dan syarat berpuasa. Yang pertama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang kedua, diwajibkannya niat. Dasar diwajibkannya niat terdapat dalam firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan, melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya kepadanya. Lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah yang utama. Yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa itu adalah, yang pertama, memasukkan benda ke dalam rongga badan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, mengeluarkan mani. Yang keempat, melakukan wati pada faraj dan dubur dengan sengaja. 5. Mengetahui haramnya. Hari larangan berpuasa. Yang pertama, puasa pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Puasa pada ketiga hari tersebut termasuk puasa yang diharamkan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya agar dapat menikmati daging kurban. Sebab pada hari-hari tersebut merupakan momen umat Islam menyembelih hewan kurban. Umat Islam justru diperintahkan untuk menikmati sajian pada hari-hari tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Allah SWT melarang umatnya untuk berpuasa pada 2 hari tersebut. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, puasa selamanya. Puasa yang diharamkan adalah seseorang berpuasa selamanya. Berpuasa memang ibadah yang memiliki banyak manfaat bagi yang mengamalkannya. Namun, ibadah ini justru diharamkan bila dilakukan berhari-hari sepanjang tahun. Rasulullah SAW juga menyatakan keharaman puasa ini dalam sebuah hadis. Tidak ada puasa bagi yang berpuasa setiap hari tanpa henti. Tidak ada puasa bagi yang berpuasa setiap hari tanpa henti. Tidak ada puasa bagi yang berpuasa setiap hari tanpa henti. Hadis riwayat Muslim nomor 1159 dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Yang keempat, puasa pada hari Syiak.
Hari Syiak berarti hari yang diragukan, yakni tanggal 30 Sya'ban. Saat itu sudah mulai menentukan puasa Ramadan. Puasa pada hari-hari tersebut termasuk haram karena dikhawatirkan mendahului puasa Ramadan. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang-orang yang terbiasa mengerjakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kelima, puasa pada hari Jumat. Puasa pada hari Jumat termasuk haram, sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah salah satu di antara kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika ia berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, puasa pada hari Sabtu. Puasa pada hari Sabtu termasuk haram dalam Islam, sebab pada hari Sabtu menyerupai ibadah dalam agama Yahudi. Boleh berpuasa pada hari Sabtu asalkan puasa wajib atau bertepatan dengan puasa sunnah tertentu. Janganlah engkau berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan bagi kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal yang soleh yang dikerjakan pada hari-hari lain yang lebih disukai dari hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Yang keempat, puasa Asyura. Puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama sholat sesudah sholat fardu ialah sholat malam. Puasa Syawal. Puasa Syawal merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Menurut fatwa Ibni Utsaimin dalam kitab Ad-Dawah mengatakan, boleh melaksanakan puasa sunnah secara berturut-turut atau terpisah-pisah. Namun mengerjakannya secara berturut-turut lebih utama, karena menunjukkan sikap bersegera dalam melaksanakan kebaikan, dan tidak menunda-nunda amal yang bisa jadi menyebabkan tidak jadi beramal. Yang keenam, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah puasa yang paling sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Ahmad. Puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilaksanakan secara berselang-seling, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu saat Rasulullah SAW bersabda, maka berpuasalah engkau sehari dan berbukalah sehari. Inilah yang dinamakan puasa Daud alaihi salam. Dan ini adalah puasa yang paling afdol. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku mampu untuk berpuasa lebih dari itu. Maka Rasulullah SAW berkata, tidak ada puasa yang paling afdol dari itu. Hadis riwayat Bukhari. Puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban adalah puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban. Saya berkata, dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, dia berkata, ya Rasul, saya tidak pernah melihatmu berpuasa dalam satu bulan-bulan yang ada seperti puasamu di bulan Sya'ban. Itulah bulan manusia yang lalai dari antara Rajab dan Ramadan, dan merupakan bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan kepada Rabbil Alamin, dan saya menyukai amalan saya diangkat sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Puasa Ayyamul Bid. Puasa ini dilaksanakan 3 hari setiap pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata,
Kekasihku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mewasiatkan padaku 3 nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati, yaitu puasa 3 hari setiap bulannya, mengerjakan sholat duha, mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Puasa di bulan-bulan haram. Bulan-bulan ini merupakan bulan sunnah yang dilaksanakan di bulan-bulan puasa sunnah yang dilaksanakan di bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dari Abi Bakrah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setahun ada 12 bulan, 4 diantaranya adalah bulan suci, 3 darinya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Kesimpulan, puasa adalah salah satu rukun Islam. Maka dari itu, diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan puasa dengan ikhlas, tanpa paksaan dan mengharapkan imbalan dari orang lain. Puasa ini hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Berpuasalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Allah. Allah telah memberikan banyak kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa. Kita sendiri akan merasakan betapa indahnya puasa dan betapa banyaknya faedah serta manfaat yang kita dapatkan dari berpuasa. Maka dari itu, janganlah sekali-sekali meninggalkan puasa karena puasa mempunyai banyak nilai ibadah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya, Windy Nugrahani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.